Kita semua tahu internet itu super cepat. Tapi, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya informasi bisa sampai ke kita dalam sekejap mata? Yuk kita bedah keajaiban di baliknya. Coba deh bayangin, sekali klik, pesan kita bisa melintasi benua. Ini bukan sihir loh, ini adalah hasil dari teknologi cerdas yang akan kita bongkar sama-sama. Oke, bagian pertama. Ini dia tantangan utamanya. Gimana sih caranya data bisa diarahkan melewati jaringan internet global yang, ya ampun, super luas dan rumit itu? Soalnya, tanpa sistem pemandu yang jelas, internet bakal jadi kacau balau. Komunikasi jadi mustahil. Jadi, gimana cara kerjanya? Lanjut ke bagian kedua, perutean atau routing. Inilah jawabannya. Anggap aja ini GPS-nya internet. Sistem inilah yang bikin internet berfungsi dengan baik. Gampangnya gini, ini tuh mirip banget sama GPS. Waktu kita mau ke suatu tempat, GPS kan nggak cuma nunjukin tujuan, tapi juga ngitungin rute terbaik berdasarkan macet atau enggaknya jalan, iya kan? Nah, perutean juga melakukan hal yang persis sama, tapi buat data kita. Dan alat yang ngerjain ini semua namanya router. Setiap router itu perannya kayak kantor pos. Dia lihat alamat tujuan data, terus nerusin ke pemberhentian berikutnya yang paling efisien. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat, router itu posisinya di tengah-tengah. Dia nyambungin semua perangkat kita, PC, laptop, printer, ke dunia luar. Dia itu penjaga gerbang sekaligus pemandu lalu lintas. Keren kan? Teknologi ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Perjalanannya panjang loh. Dari proyek militer bernama ARPANET sampai akhirnya meledak secara komersial berkat perusahaan kayak Cisco. Oke, bagian ketiga, perjalanan data kita. Yuk kita telusuri bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu kita neken tombol kirim? Jadi data kita itu nggak dikirim utuh, tapi dipecah jadi ribuan paket kecil. Masing-masing dikasih alamat tujuan. Nah, router kita kemudian baca alamat itu dan ngirim paketnya ke router berikutnya di jalur terbaik. Proses lompat-lompat dari satu titik ke titik lain ini terjadi terus sampai semua paket sampai dengan selamat dan disusun ulang di tujuan. Intinya sih sederhana. Tujuan dari semua proses rumit ini adalah untuk menemukan jalur yang paling efisien buat setiap paket data kecil tadi. Lanjut ke bagian keempat. Tapi, gimana caranya router tahu jalur mana yang terbaik? Ternyata, ada dua pendekatan utama. Perutaan statis itu ibarat jadwal kereta api, bisa diandalkan, aman, dan jalurnya itu-itu aja. Administrator jaringan yang harus ngatur semuanya manual. Nah, di sisi lain, ada perutaan dinamis yang jauh lebih pintar, kayak Waze. Router-router ini saling ngobrol terus buat nyari jalur tercepat secara real time dan ngehindarin macet. Hampir semua internet yang kita pakai sekarang ya pakai cara dinamis ini. Obrolan antar router ini diatur oleh bahasa khusus yang namanya protokol. Misalnya, OSPF sering dipakai di dalam jaringan internal perusahaan. Sementara BGP itu protokol yang ngatur lalu lintas data raksasa antar jaringan-jaringan besar yang membentuk internet. Keduanya ini adalah aturan main yang bikin router bisa saling berbagi info dan ngambil keputusan cerdas. Bagian terakhir. Sekarang, mari kita lihat gimana semua teknologi ini jadi mesin penggerak kehidupan digital kita sehari-hari. Setiap hari, perutean ini ngatur lalu lintas antara miliaran perangkat. Skalanya itu benar-benar luar biasa, tapi semua terjadi di balik layar tanpa kita sadari sama sekali. Coba deh pikirin, setiap kegiatan online yang kita lakukan, setiap film yang kita tonton, setiap game yang kita mainkan, setiap video call, semuanya itu bisa terjadi karena proses perutean yang nggak kenal lelah dan super efisien ini. Gampangnya begini, tanpa perutean, nggak ada internet modern. Inilah fondasi tak terlihat yang menopang seluruh pengalaman digital kita. Nah, ini yang menarik buat masa depan. Saat ini router itu kan bereaksi terhadap kemacetan jaringan. Tapi dengan adanya AI dan machine learning, gimana kalau nanti jaringan kita bisa memprediksi kemacetan itu bahkan sebelum terjadi? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk masa depan konektivitas kita.